Baik, sekarang kita pindah ke hadis yang ke-11. Hadis tentang takdir telah ditetapkan. Hadis ini adalah salah satu hadis yang ada dalam Arba'in An-Nawawi. Di kitab Arba'in An-Nawawi berisi 42 hadis. 5 dari 42 hadis itu adalah hadis qudsi, yang salah satunya adalah hadis ini, hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bercerita kepada kami, dan beliau adalah Shadiqul Masduq. Beliau adalah orang yang benar dan dibenarkan. Yujma'u khalqu ahadikum fi batni ummihi arba'ina yauman. Dikumpulkan penciptaan salah seorang dari kalian dalam rahim ibunya selama 40 hari. Thumma yakunu 'alaqatan mithla dzalik. Kemudian berubah menjadi segumpal darah seperti itu juga, jadi 40 hari pula. Thumma yakunu mudghatan mithla dzalik. Kemudian berubah menjadi segumpal daging selama itu pula, jadi 40 hari pula. Totalnya berapa? 120 hari. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tsumma yab'atsullahu ilaihil malak." Setelah lewat 120 hari, 4 bulan itu, maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan atau mengutus malaikatnya. Fayu'maru bi arba'i kalimatin, untuk menuliskan 4 hal kepada bayi ini, kepada janin ini. Fayaqulu, Allah berfirman, dan ini hadis qudsnya di sini. Uktub amalahu wa ajalahu wa rizqahu syaqiyyun aw sa'idun. Kata Allah Subhanahu wa taala, tulislah amalan dia. Kemudian tulislah ajalnya, kapan dia meninggal dunia. Tulislah rizkinya, celaka atau bahagianya. Fawalladhi nafsi biyadihi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersumpah, demi yang jiwaku berada di tangannya, inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlil jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa adh-dhira' fayasbiqu alaihi al-kitab fayamalu bi amali ahlin nari fayadkhuluha. Kata Nabi SAW, sungguhnya ada seorang di antara kalian yang dia mengamalkan amalan penghuni surga, sampai tidak ada jarak antara dia dengan surga kecuali 1 hasta. 1 hasta segini, ujung jari sampai siku-siku ini. Tidak ada jarak antara dia kecuali 1 hasta. Artinya dia meninggal dunia surga orang ini, karena saking banyaknya amalan dia yang tampaknya amalan ahlu surga. Apa kata Nabi? Fayasbiqu alaihil kitab. Akan tapi kitab takdirnya mendahulinya. Fayamalu bi amali ahlin nari fayadkhuluha. Dan dia mengamalkan amalan penghuni neraka dan dia pun dimasukkan ke dalam neraka. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlin nari hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa adh-dhira' fayasbiqu alaihi al-kitabu fayamalu bi amali ahlil jannati fayadkhuluha. Ada orang yang mengamalkan amalan penghuni neraka. Tidak ada jarak antara dia dengan neraka kecuali 1 hasta saja. Saking buruknya orang ini, kalau dia meninggal tidak ada tempat kecuali di neraka. Fayasbiqu alaihil kitab. Akan tapi kitab takdir mendahuluinya. Fayamalu bi amali ahlil jannati fayadkhuluha. Dan dia mengamalkan amalan penghuni surga, lalu dia pun dimasukkan ke dalam surga. Hadis ini adalah hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya nomor 3208, dalam Imam Muslim dalam sahihnya nomor 2643, Abu Daud dalam sunannya nomor 4708, Tirmidzi dalam sunannya nomor 2137, dan Ibnu Majah dalam sunannya di dalam sunannya nomor 76, dan lafaz ini milik al-Imam Ibnu Majah rahimahullahu taala. Hadis ini disahihkan oleh Syekh Albani dalam Sahih Ibnu Majah nomor 61. Kesahihan hadis ini tidak dipertanyakan lagi karena hadisnya sahih, bahkan diriwayatkan oleh Bukhari dalam sahihnya. Tapi sebelum kita masuk pada pelajaran hadis, kita ingin mengenal siapa perawi hadis, yaitu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Abdullah bin Mas'ud adalah nama lengkapnya Abdullah bin Mas'ud bin Ghafil al-Hudhali. Kunyahnya adalah Abu Abdurrahman. Abdullah bin Mas'ud adalah sahabat ke-6 yang pertama kali masuk ke dalam agama Islam. Beliau masuk ke dalam agama Islam setelah melihat
mukjizat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mendoakan dombanya. Dia pengembala domba waktu itu. Datanglah Rasulullah dan Abu Bakar, kemudian minta didatangkan seekor domba. Kemudian Rasulullah berdoa, tiba-tiba kantung susu domba itu menjadi penuh dengan susu. Setelah diperah dan diminum oleh Rasulullah dan Abu Bakar, Rasulullah berdoa lagi. Kemudian kembali seperti semula dan dikembalikan kepada Abdullah bin Mas'ud. Melihat kejadian yang di luar kebiasaan manusia itu, maka terkagum-kagumlah Abdullah bin Mas'ud, sehingga dia pun akhirnya menyatakan keislaman, dan dia adalah orang ke-6 pertama yang masuk Islam di kalangan orang-orang yang awal, as-sabiqunal awwalun. Abdullah bin Mas'ud ini ikut dalam perang Badar di tahun 2 Hijriah, ikut perang Uhud tahun 3 Hijriah, dan ikut hijrah bersama Nabi. Hijrah ketika di Habasyah dan ketika di Syam, karena beliau adalah sahabat awal, ikut berjuang bersama Nabi SAW. Abdullah bin Mas'ud setelah dia tahu indahnya Islam, maka dia tidak ingin jauh dari majelis Nabi SAW. Dia selalu berusaha mengikuti Nabi dan mendapatkan Al-Quran dari Nabi SAW secara langsung. Sehingga Abdullah bin Mas'ud adalah salah satu dari 4 orang, atau orang pertama dari 4 orang yang direkomendasikan untuk para sahabat belajar ilmu tafsir, ilmu tentang Al-Quran. Apa kata Abdullah bin Amr radhiyallahu ta'ala anhuma? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khudul Qur'ana min arba'atin." Ambillah Al-Quran dari 4 orang. Ini rekomendasi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah 4 orang pakar Quran. Siapa yang pertama? Siapa mereka itu? Yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang pertama, min Abdullah bin Mas'udin fabada'a bihi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, belajarlah Al-Quran yang pertama dari Abdullah bin Mas'ud. Kata perawi, fabada'a bihi. Rasul menyebut pertama kali Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Wa Salim maula Abi Hudzaifah. Kemudian belajar kepada Salim maula Abi Hudzaifah, Mu'adz bin Jabal dan Ubay bin Ka'ab radhiyallahu ta'ala anhu. Itulah 4 orang sahabat yang direkomendasikan, dan yang pertama siapa? Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Abdullah bin Mas'ud telah belajar 70 surat langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tanpa perantara. 70 surat dari 114 surat, 2/3 Al-Quran. Abdullah bin Mas'ud belajar langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau tahu latar belakang dan tempat turunnya seluruh ayat-ayat Al-Quran, yang jumlahnya lebih dari 4.000 ayat itu. Apa kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu? Walladzi la ilaha ghairu ma nuzilat ayatun min kitabillahi illa wa ana a'lamu fi man nuzilat wa aina nuzilat walau a'lamu makanu ahadin a'lamu bi kitabillahi minni tanawalahul mataya la ataituhu. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, demi Allah yang tidak ada sembahan selain Dia, tidak ada satupun ayat dalam kitabullah yang diturunkan kecuali aku tahu untuk siapa ayat itu ditujukan dan kepada siapa ayat itu dan di mana ayat itu diturunkan. Aku tahu semuanya. Ayat ini turun di sini berkenaan dengan masalah itu. Semuanya aku tahu biidznillah. Kata beliau, seandainya ada orang yang lebih tahu dari aku tentang kitabullah dan aku mampu menjangkau dia dengan kendaraan, niscaya aku akan temui orang itu. Aku akan belajar kepada dia. Sehingga Abdullah bin Mas'ud adalah sahabat pakar tafsir yang pertama sebelum Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Tapi nama Abdullah bin Mas'ud tidak terlalu populer ya, terangkat karena ilmu Abdullah bin Mas'ud tidak terlalu dieksplor oleh para sahabat-sahabat ketika itu, karena usianya cukup pendek. Beliau meninggal tahun 32 Hijriah, berbeda dengan Abdullah bin Abbas yang usianya jauh lebih panjang. Beliau meninggal tahun 68 Hijriah di Taif. Sehingga Abdullah bin Abbas sempat bertemu dengan banyak tabi'in dan ilmunya dirujuk, sehingga nama Abdullah bin Abbas jauh lebih dikenal daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala. Tapi yang asli, artinya yang memang belajar langsung dengan Nabi, adalah Abdullah bin Mas'ud. Sedangkan Abdullah bin Abbas ini ketika Rasulullah meninggal, beliau hanya memiliki 20 hadis dari Nabi SAW saja. Dan akhirnya beliau belajar kepada sahabat-sahabat senior yang masih ada waktu itu. Ketika disebutkan dalam sebuah riwayat, misalnya
an Abdillah, disebut kata Abdullah saja, maka yang dimaksud adalah Abdullah bin Mas'ud. Jadi ketika disebutkan dalam hadis an Abdillah, maka maksudnya adalah Abdullah bin Mas'ud. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam suka bacaan Abdullah bin Mas'ud. Suatu ketika Rasulullah memanggil Abdullah bin Mas'ud dan mengatakan, Iqra alayya, bacakan kepadaku Al-Quran wahai Ibnu Mas'ud. Qultu, maka Ibnu Mas'ud mengatakan, Aqra'u alayka wa alayka unzil. Apakah aku akan bacakan Al-Quran kepadamu wahai Rasulullah, sedangkan Al-Quran diturunkan kepadamu? Maka kata Nabi, qala fa inni uhibbu an asma'ahu min ghairi. Aku ingin mendengarkan Al-Quran dari selainku. Fa qara'tu alaihi surat An-Nisa. Maka Abdullah bin Mas'ud membaca surat An-Nisa. Hatta ballaghtu fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahidin wa ji'na bika ala haula'i syahida. Sampai di ayat yang ke-41, itu firman Allah Subhanahu wa taala, bagaimana keadaan orang-orang kafir apabila kami mendatangkan saksi Rasul dan tiap-tiap umat, dan kami mendatangkan saksi engkau wahai Rasulullah sebagai saksi untuk mereka bahwa mereka adalah umatmu. Jadi orang-orang kafir ketika didatangkan pada hari kiamat dan Rasulullah menjadi saksi, sedangkan mereka akan dilemparkan ke dalam neraka, maka ketika itu kata Nabi, qala, Rasulullah mengatakan, amsik, cukup. Fa idza ainahu tadrifani, dan ketika dilihat ternyata Rasulullah sedang menangis karena beliau membayangkan bagaimana nasib dari umatnya yang tidak beriman dan mereka harus dilemparkan ke dalam neraka jahanam. Wal iyadu billah. Pada masa Khalifah Umar radhiyallahu taala anhu, beliau diangkat sebagai seorang hakim dan mengurusi kas negara di Kufah, dan Abdullah bin Mas'ud datang ke Madinah dan sakit di sana. Kemudian wafat tahun 32 Hijriah di usia 63 tahun, dimakamkan di pemakaman Baqi. Utsman bin Affan ikut menyolatkan jenazahnya, dan beliau telah meriwayatkan hadis sebanyak 848 hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah Abdullah bin Mas'ud, seorang asalnya pengembala domba, menjadi ulama besar di bidang tafsir. Kenapa? Karena dia belajar ilmu Islam yang mulia. Sebagaimana Rasulullah pernah mengatakan, Inna hadal, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat satu kaum melalui kitab ini dan merendahkan kaum yang lainnya. Sesungguhnya Allah mengangkat satu kaum dengan kitabullah ini dan merendahkan kaum yang lainnya. Siapa yang belajar ilmu, yang belajar Al-Quran, akan Allah muliakan, dan siapa yang tidak mempelajarinya bahkan mengabaikannya, maka Allah akan hinakan dia. Baik, kita masuk pada pelajaran dari hadis tentang takdir telah ditentukan. Ada 8 pelajaran yang bisa terambil dari hadis yang mulia ini. Pelajaran yang pertama menjelaskan tentang fase penciptaan manusia. Menjelaskan tentang fase penciptaan manusia. Selain Nabi Adam alaihi salatu wassalam yang diciptakan dari langsung dengan kedua tangan Allah Subhanahu wa taala yang mulia, maka manusia dari keturunan Bani Adam semua diciptakan dengan fase seperti ini. Mereka dikumpulkan di rahim ibunya selama 120 hari sampai akhirnya dilahirkan ke dunia. Disebutkan dalam hadis di atas, yujma'u khalqu ahadikum fi batni ummihi arba'ina yawman thumma yakunu 'alaqatan mithla dhalik thumma yakunu mudghatan mithla dhalik. Dikumpulkan penciptaan di kalangan di antara kalian 40 hari berupa nutfah, kemudian 40 hari berubah menjadi darah, dan 40 hari berubah menjadi segumpal daging. Maka dari sini ada satu faidah yang diambil oleh para ulama ya tentang poin yang pertama ini, yaitu apabila ada seorang wanita yang keguguran kandungannya setelah janinnya berusia 120 hari atau 4 bulan, maka janin tersebut dimandikan, janin tersebut disolatkan, bahkan disyariatkan untuk diberi nama, karena dia akan dipanggil dengan namanya pada hari kiamat. Kenapa? Karena setelah 120 hari telah ditiupkan ruhnya. Berbeda kiranya dengan seorang yang hamil dan kemudian keguguran tetapi belum sampai 120 hari. Maka
Apa yang keluar tidak perlu dimandikan, tidak perlu disolatkan, dan tidak perlu diberi nama. Karena itu adalah hal yang biasa, tinggal dikuburkan di tanah saja. Bahkan tidak perlu dikuburkan di pemakaman kaum muslimin. Biasa, itu bukan manusia. Berkata Syekh Muhammad Ibnu Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala, janin sebelum 4 bulan tidak dihukumi sebagai manusia hidup. Atas dasar tersebut, seandainya janin itu gugur sebelum sempurna 4 bulan, maka dia tidak dimandikan, maka dia tidak dikafan dan tidak sholatkan, karena dia belum disebut sebagai manusia. Sehingga kalaulah ada orang yang keguguran setelah 4 bulan, 5 bulan misalnya, maka diberi nama anak itu meskipun tidak hidup. Sehingga nanti ketika keluar adiknya, maka dikatakan kamu anak nomor 2. Kakakmu ada tapi kakakmu meninggal ketika di kandungan. Disebut dia. Tapi kalau kurang dari 120 hari diabaikan. Dia nomor 1. Jadi anak nomor 1 karena ini nggak dianggap. Tapi ketika 120 hari maka adiknya dianggap nomor 2. Artinya disampaikan bahwa Abi punya anak, salah satunya kakakmu yang sudah meninggal sejak di kandungan ibumu. Misalnya begitu. Jadi dihitung sebagai jajaran anak di orang tersebut, dan itu insya Allah akan menjadi syafaat dia pada hari kiamat kelak. Tayyib. Kemudian yang kedua, penetapan adanya malaikat yang ditugaskan mengatur janin di rahim. Menetapkan adanya malaikat yang ditugaskan mengatur janin dalam rahim. Sebagaimana disebutkan dalam hadis tadi, "Tsumma yab'atsullahu ilaihil malak." Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat untuk janin tersebut. Maka dari sini kita tahu bahwa salah satu unsur keimanan kepada malaikat adalah beriman dengan tugas-tugas mereka. Iman kepada malaikat ada 4 cakupannya. Yang pertama, beriman terhadap keberadaan mereka. Sebagian orang berpendapat bahwa keinginan keburukan itu syaitan dan keinginan kebaikan itu malaikat. Sehingga malaikat tidak ada wujudnya. Itu abstrak, itu hanya bersitan kebaikan. Dan ini pendapat yang kurang tepat. Yang benar bahwasanya malaikat itu ada wujudnya, ada bentuknya. Bahkan malaikat memiliki sayap, ada yang 2-2, ada yang 4-4, ada yang sampai 600 sayapnya, yaitu malaikat Jibril alaihi salatu wassalam. Jadi iman kepada malaikat yang pertama, iman bahwasanya malaikat itu ada bentuknya. Kemudian yang kedua adalah beriman dengan nama-nama malaikat yang diberitahukan kepada kita, dan nama yang tidak disebutkan maka kita beriman secara global. Seperti contoh yang diketahui malaikat Jibril, malaikat Mikail, malaikat maut, malaikat munkar, nakir, malaikat Israfil, malaikat Malik, malaikat penjaga neraka. Ini di antara nama-nama malaikat yang ada dalilnya. Adapun yang lainnya, siapa nama malaikat yang menuliskan takdir di janin, kita tidak tahu namanya. Karena nggak ada dalil, tapi ada malaikatnya. Dan kita beriman secara global. Demikian pula malaikat maut, maka disebut dengan malakul maut karena tidak disebutkan nama secara spesifik, ya kita sebut malakul maut. Taib. Kemudian yang ketiga, iman kepada malaikat adalah beriman dengan sifat-sifat mereka. Malaikat punya sifat bersayap dan bisa berubah bentuknya, beda dengan manusia. Dan biasanya berubah dalam bentuk laki-laki. Jibril alaihissalatu wassalam ketika mendatangi Nabi, datang dalam bentuk sebagai seorang laki-laki yang sangat tampan, yang sangat bersih, yang sangat bagus rupanya. Dan Rasulullah tidak pernah melihat Jibril dalam bentuk aslinya dengan 600 sayapnya yang menutupi ufuk, kecuali hanya 2 kali saja. 2 kali saja, ketika di awal-awal dakwah dan ketika Isra Mi'raj naik ke Sidratul Muntaha, ke langit yang ke-7. Jadi malaikat itu bisa merubah bentuk, dan mereka punya bentuk yang tertentu, yaitu bersayap dan yang lainnya. Meskipun kata Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ketika dia menjelaskan firman Allah dalam surat At-Tin, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah menciptakan manusia dengan penciptaan yang paling bagus. Ayat itu Allah sebutkan setelah Allah mengawali dengan 3 sumpahnya. Wattini wazzaitun, waturi sinin, wahadzal baladil amin. Demi buah tin dan buah zaitun, demi bukit Tur Sinai, dan demi negeri Mekah yang aman. Kemudian Allah katakan, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Apa kata Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu? Sesungguhnya sebagian manusia itu lebih baik daripada malaikat.
Karena Allah bersumpah manusia diciptakan fi ahsani taqwim, dengan sebaik-baik penciptaan. Meskipun demikian indahnya malaikat, maka bentuk yang paling baik adalah manusia. Dan untuk menyatakan itu Allah bersumpah. Bahkan disebutkan laqad, sungguh benar-benar khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Jadi manusia adalah makhluk yang paling indah, yang paling bagus penciptaannya. Sehingga tidak boleh seorang muslim mencela manusia yang lainnya. Karena itu ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, yang terakhir, beriman kepada malaikat, yaitu mencakup iman kepada tugas-tugas mereka. Ada yang dipertugas untuk menyampaikan wahyu seperti malaikat Jibril alaihissalatu wassalam, ada yang mencabut ruh, malaikat maut, ada yang menanyai di alam kubur, Munkar dan Nakir, ada yang meniup sangkakala, ada yang sebagai penjaga neraka, malaikat Malik, ada yang mendampingi manusia, ada dua malaikat mendampingi manusia, ada yang mencatat amalan manusia, ada yang menuliskan takdir ketika janin berada di rahim ibunya, dan demikian yang lainnya. Setiap malaikat punya tugas yang spesifik, punya tugas masing-masing, dan mereka tidak diberikan nafsu untuk menyelisih tugas tersebut. Jadi wa yaf'aluna ma yu'marun, mereka selalu melakukan apa yang diperintahkan. Kemudian yang ketiga adalah menetapkan adanya takdir umriyah. Menetapkan adanya takdir umriyah. Takdir umriyah itu takdir tahunan. Disebutkan dalam hadis tadi, fayu'maru bi arba'i kalimatin. Allah memerintahkan kepada malaikat untuk menuliskan 4 hal. Penulisan takdir itu ada 4 tingkatan. Siapa yang masih ingat? Yang pertama apa? Takdir azaliyah. Takdir yang terjadi 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Sebagaimana sabda Nabi SAW, kataballahu maqadiral khalaiqi qabla an yakhluqas samawati wal arda bi 50.000 sanah. Allah telah tuliskan takdir segala sesuatu 50.000 tahun sebelum langit dan bumi diciptakan. Sampai pun kajian kita pada kesempatan pagi hari ini akan ada kajian hadis qudsi, hadis yang ke-10 dan yang ke-11 di hari Ahad tanggal 18 ya, September 2022, dengan jumlah sekian orang. Itu semua sudah Allah tetapkan. Kapan? 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Semuanya telah Allah tuliskan, dan takdir azali itu, takdir itu adalah takdir azali wa abadi, yang awal dan selama-lamanya, mencakup semuanya. Kemudian yang kedua adalah al-kitabah al-umriyah, catatan takdir tahunan yang terjadi 120 hari yang disebutkan dalam hadis Abdullah bin Mas'ud ini. Jadi ketika itu Allah tuliskan 4 hal tadi. Apa saja tadi? Allah tuliskan tentang rizkinya, ajalnya, amalannya, celaka atau bahagianya. Itu sudah Allah tetapkan. Setiap kita sudah punya sejak berumur 120 hari atau 4 bulan. Yang ketiga adalah al-kitabah al-hauliyah, catatan takdir tahunan yang terjadi ketika Lailatul Qadar. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ad-Dukhan, surat yang ke-44 di ayat yang keempat. Allah berfirman, fiha yufraku kullu amrin hakim. Pada malam itu Allah tuliskan segala sesuatu dengan penuh hikmah. Kata Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullahu taala, ai fi lailatul qadri yufassalu minal lauhil mahfuz ila kadbati amru sanah wa ma yakunu fiha minal ajal wal arzak wa ma yakunu fiha ila akhirih. Kata Al-Hafidz Ibnu Katsir menjelaskan ayat tadi, ketika Lailatul Qadar, di malam ganjil di bulan Ramadan, maka Allah tuliskan, Allah rincikan takdir azali di Lauhil Mahfuz, dituliskan di takdir tahunan. Allah tuliskan di sana ajalnya para makhluk, siapa yang meninggal tahun itu, rizkinya para makhluk, berapa jumlah kebutuhan mereka setahun itu, dan semua hal sampai berakhirnya tahun itu, sampai ketemu Lailatul Qadar tahun depan. Itu dirincikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat adalah al-kitabah al-yaumiyah, yaitu kitab atau catatan takdir harian, yang sebagian ulama menyebutkan terjadi pada hari Jumat. Jadi kalau kita ditanya
tulisan takdir ada berapa tadi tingkatannya? Ada 4. Yang pertama apa? Azaliyah, 50.000 tahun sebelum langit dan bumi diciptakan. Yang kedua umriyah, ketika 120 hari janin itu. Yang ketiga tahunan, hauliyah, kapan? Ketika malam Lailatul Qadar. Yang keempat yaumiyah, harian. Ya, harian yang dikatakan hari Jumat oleh sebagian ulama, tapi dalilnya kurang sharih. Taib, kemudian pelajaran yang keempat, ini merupakan judul dari hadis ini, takdir telah ditetapkan. Takdir telah ditetapkan. Sebagaimana disebutkan dalam potongan hadis itu, uktub amalahu wa ajalahu wa rizqahu wa saqiyun au sa'idun. Tulislah untuk janin ini amalannya apa, ajalnya kapan, rizkinya berapa, apakah dia nanti celaka dengan dimasukkan ke dalam neraka atau bahagia dengan dikembalikan ke surga. Amalan, rizki, ajal, celaka, bahagia seorang telah Allah tetapkan. Sehingga seharusnya seorang muslim tidak berlebih-lebihan di dalam mencari rizki. Kenapa? Karena rizki sudah Allah tetapkan. Kerja keras tidak menambah rizki, bermalas-malasan tidak mengurangi rizki. Semuanya telah Allah tetapkan dan semuanya tidak berubah. Bahkan jangankan hanya masalah rizki, apakah nanti seorang itu masuk surga atau masuk neraka sudah Allah tulis semuanya. Apa yang amalan dia nanti sudah Allah tulis semuanya. Dia nanti akan sholat duha, dia nanti akan baca Quran, dia akan puasa. Allah tuliskan semuanya. Semua sudah Allah tetapkan. Bahkan surga nerakanya sudah Allah tetapkan sejak manusia itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Ali bin Abi Thalib? Nabi SAW bersabda, "Ma minkum min ahadin illa qad kutiba maq'aduhu minan nari wa maq'aduhu minal jannah." Kata Nabi SAW, tidak ada seorang pun dari kalian kecuali telah Allah tentukan apakah dia nanti duduk di surga ataukah duduk di neraka. Sudah tetap semuanya. Qalu, para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, afala nattakilu ala kitabina wa nada'ul amal?" Kalaulah itu yang terjadi, kenapa kita tidak pasrah dengan kitab takdir kita? Kalaulah ada orang yang ditetapkan sebagai penghuni surga, meskipun dia bergelimang maksiat dan dosa, ujungnya kemana? Surga. Sebagaimana ada orang yang melakukan amalan ahli surga, meskipun banyak amalannya, ketika takdirnya di neraka maka ujungnya di neraka. Para sahabat, afala nattakilu ala kitabina wa nada'ul amal. Kalau itulah yang diinginkan, maka untuk apa kita beramal? Kenapa kita tidak pasrah dengan kitab takdir kita? Apa kata Nabi SAW? I'malu fakullun muyassarun lima khuliqalahu. Beramallah kalian, karena semua akan dimudahkan sesuai dia diciptakan untuknya. Ketika orang ini sudah Allah cetak sebagai penghuni surga, maka dia akan dimudahkan untuk melakukan amalan penghuni surga. Dikenalkan dengan orang-orang yang baik, dikenalkan dengan lingkungan yang baik, akses yang baik, dan mudah bagi dia berjalan ke dalam surga. Akan tapi ketika Allah kehendaki ada makhluk yang diciptakan untuk memenuhi neraka, waliyadzubillah, maka Allah mudahkan dia dengan keburukan. Apa kata Nabi SAW? Amma man kana min ahli sa'adah fayuyassaru li amali ahli sa'adah. Adapun orang yang Allah kehendaki bahwa ini adalah orang yang akan bahagia, dengan dimasukkan ke dalam surga, maka dia akan dimudahkan untuk melakukan amalan orang-orang yang bahagia. Wa amma man kana min ahli syaqai fayuyassaru li amali ahli syaqawah. Barang siapa yang Allah kehendaki kecelakaan bagi dia, niscaya Allah akan mudahkan dia untuk mengamalkan orang-orang yang celaka. Wal iyadu billah. Thumma qara'a fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna. Kemudian Rasulullah membaca firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Lail, yaitu adapun orang-orang yang memberikan hartanya di jalan Allah dan bertakwa serta membenarkan adanya pahala yang terbaik, maka bagi mereka adalah surga. Jadi takdir telah ditetapkan dan tidak berubah. Taib, muncul pertanyaan tadi, kenapa kita masih perlu beramal ya setelah takdir ditetapkan? Jawabannya adalah karena kita tidak tahu. Pintu takdir ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak tahu apakah kita dikehendaki kebaikan
atau tidak. Apakah seorang itu menjadi penghuni surga atau neraka? Seorang tidak tahu. Sampai terjadilah yang terjadi. Seorang tidak tahu apakah nanti ujungnya kebaikan ataukah keburukan. Dia tidak tahu. Sehingga yang penting bagi kita adalah berusaha, berikhtiar dan beramal. Dan yang kedua, kita harus husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita termasuk orang-orang yang dipilih sebagai penghuni surga. Jadi seorang tidak boleh beralasan dengan takdir, dengan kemaksiatan yang dilakukan. Dia tidak boleh mengatakan bahwa aku sudah dicetak sebagai penghuni neraka sehingga maksiat mudah bagus. Tidak boleh seperti itu. Karena dari mana dia tahu? Dia tidak tahu ujung ceritanya. Hendaknya dia berpikir ketika melakukan keburukan bahwa ini bukan jalanku. Aku seharusnya orang yang baik, tidak melakukan kemaksiatan seperti ini. Jadi husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tugas kita adalah beramal karena semua akan dimudahkan sesuai dengan apa yang dia diciptakan. Baik, kemudian yang kelima pelajaran dari hadis ini, tidak boleh merasa bangga dengan amalan yang telah dilakukan. Tidak boleh merasa bangga dengan amalan yang telah dilakukan. Disebutkan dalam hadis tadi, fawalladzi nafsi biyadihi inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira' fayasbiqu 'alal kitab fayamalu bi amali ahli an-nar fayadkhuluha. Hadis tentang orang yang mengamalkan kebaikan sampai tidak ada jarak antara dia dengan surga kecuali satu hasta. Akan tapi takdir mendahuluinya dan dia pun akhirnya mengamalkan amalan penghuni neraka dan dimasukkan ke dalam neraka. Kata Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala ketika menjelaskan tentang makna hasta dalam hadis ini, dhira, beliau mengatakan yang dimaksud dengan hasta ialah perumpamaan tentang kedekatan dia dari kematian dan akhir kehidupannya yang sudah masuk. Jadi kalau dia meninggal itu ke surga dia atau ke neraka dia, saking dekatnya. Maka hadis ini menyebutkan jangan sampai seorang itu terlalu percaya diri, overconfidence dengan amalan yang dia lakukan bahwa dia pasti masuk surga. Ini yang bahaya. Hendaknya seorang muslim dan muslimah ketika beramal itu di antara khauf dan raja. Khauf, takut amalannya tidak diterima. Di sisi lain ada raja, husnudzon kepada Allah, maka Allah menerima meskipun amalannya tidak sempurna. Jadi antara takut dan harap, demikianlah seorang muslim. Dia tidak merasa terlalu percaya diri bahwa amalanku pasti diterima, ibadahku pasti diterima. Sehingga Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin mengajarkan, beliau mengatakan kun ma'allahi azza wa jalla qabla al-amal wa ba'da al-amal. Jadilah kalian senantiasa bersama Allah sebelum beramal dan setelah beramal. Kata beliau, qabla al-amal kun ma'allahi tasta'inuhu azza wa jalla. Sebelum beramal hendaknya kalian bersama Allah, yaitu kalian mohon pertolongan kepada Allah. Bukankah kita bisa hadir di majelis ilmu dengan pertolongan dari Allah? Kita diberikan kesehatan, diberikan kemudahan, dan diberikan taufik sehingga mau melangkahkan kaki di majelis keilmuan. Semua dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Wa ba'dahu tarju minhu thawaba. Dan setelah beramal jangan lupa mohon pahala kepada Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak orang yang telah haus dan letih dari puasanya, tapi dia tidak mendapatkan pahala puasa. Betapa banyak orang yang telah lelah dari salatnya, dia tidak mendapatkan pahala salat kecuali hanya 1/10-nya saja. Dan demikian hadis-hadis yang sangat banyak, bahwa jangan lupa setelah beramal kita mohon pahala, kita mohon amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran yang keenam, tidak boleh berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Seorang yang terjerumus dalam kubangan kemaksiatan, dia tidak boleh berputus asa dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya dia tetap beranggapan bahwasanya Allah telah mentakdirkan dia sebagai orang baik. Dia husnudzon kepada Allah bahwa dia adalah orang yang baik, sehingga dia pun akhirnya bangkit. Dia harus bertaubat, dia harus memperbaiki diri, dan itu yang akan mengantarkan dia ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak orang yang merasa bahwa sudah pupus harapan kebaikan. Sekalian basah, sekalian masuk, sekalian basah begitu. Udah kadung maksiat dosa sekalian saja.
dorongan-dorongan bisikan seperti ini yang menjadikan seorang makin terpuruk. Dan ini tidak diperbolehkan. Inilah bentuk putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sebanyak apapun dosa yang dilakukan oleh seorang, ingat Allah Maha Pengampun. Kita tahu orang yang membunuh 99 orang, orang yang membunuh 100 orang digenapkan dengan rahimnya itu dia belum melakukan satu amalan kebaikan pun. Dia hanya ditunjukkan bahwa di sana ada negeri orang-orang yang baik. Dia berjalan sampai di tengah perjalanan dia meninggal dunia. Hanya saja dadanya sejengkal lebih dekat dengan negeri itu. Perhatikan, dia belum sampai ke negeri itu. Dia belum mendengarkan satu ayat dan hadis pun dari sana. Dia belum melakukan kebaikan pun dan dia telah membunuh 100 manusia. Akan tapi ending ceritanya di mana? Dimasukkan ke dalam surga. Kita tahu kisah yang sangat masyhur, seorang wanita di kalangan Bani Israel yang bergelimang dengan perzinahan. Dia masuk surga hanya gara-gara memberikan minum kepada anjing yang kehausan. Ini anjing, hewan yang tidak berakal. Ini anjing, mulutnya najis menurut fikih Islam. Tapi ketika diberikan dengan keikhlasan, mengharapkan pahala Allah Subhanahu wa taala, maka itu menyelamatkan dia dari kubangan dosa selama ini. Jadi seorang yang terjerumus dalam dosa, dia harus berpikir bahwa aku harusnya orang baik. Aku bukan orang yang buruk. Berhenti di sini, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh dia berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketujuh, tidak boleh memvonis manusia dengan neraka atau surga karena amalan yang telah mereka lakukan sekarang. Tidak boleh memvonis manusia dengan neraka atau surga karena amalan yang mereka lakukan sekarang. Disebutkan dalam hadis tadi, fayasbiku alaihil kitab, dan kitab takdirnya mendahuluinya, sehingga orang yang asalnya tampak sebagai penghuni surga menjadi penghuni neraka, dan demikian sebaliknya. Maka jangan kita persaksikan bahwa Masya Allah fulan meninggal pasti surga karena dia luar biasa baiknya, fulan meninggal pasti neraka karena dia banyak dosanya. Jangan mengatakan itu. Kita tidak tahu bagaimana ending ceritanya. Ketika dia mengamalkan kebaikan, maka kita berharap orang ini orang baik dan meninggal atas kebaikan. Dan ketika dia orang buruk, maka kita berharap semoga orang yang diberikan taufik agar dia bertobat dari keburukannya. Kita tidak boleh memvonis karena kita tidak tahu bagaimana ending cerita orang tersebut. Sebelum yang ke-8, yang terakhir, kita coba murojaah ya. Ada 7 faidah dari hadis yang sangat indah ini, hadis Abdullah bin Mas'ud. Apa saja tadi pelajaran yang bisa terambil? Menjelaskan tentang fase penciptaan manusia. Yang kedua, menetapkan adanya malaikat yang ditugaskan mengatur janin dalam rahim. Yang ketiga, menetapkan adanya takdir umriyah. Yang keempat, takdir telah ditetapkan. Yang kelima, tidak boleh bangga dengan amalan yang telah dilakukan. Yang keenam, tidak boleh putus asa dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang ketujuh, tidak boleh memvonis manusia dengan surga atau neraka karena amalannya yang mereka lakukan sekarang. Yang terakhir ikhwati fillah, yang ke-8, amalan tergantung pada penutupnya. Amalan tergantung pada penutupnya. Disebutkan di akhir hadis tadi, fayamalu bi amali ahlil jannah fayadkhuluha. Dia melakukan amalan penghuni surga dan dia pun dimasukkan ke dalam surga. Dalam cerita orang yang banyak dosanya, amalan yang menentukan adalah pada akhirnya. Jika seorang melakukan amalan kebaikan namun di akhirnya menutup dengan keburukan, wal iyadu billah, maka ini pertanda bahwasannya amalan yang selama ini diamalkan itu bukan kebaikan. Kalau ada orang yang tampak dia melakukan amalan kebaikan dan di ujungnya dia menutup dengan keburukan, itu pertanda bahwa kebaikan yang selama ini dilakukan itu bukan kebaikan. Artinya bisa jadi dia melakukan sebuah ibadah tapi dilakukan karena mengharapkan pujian dan sanjungan manusia, bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tidak tahu hati seorang, sehingga Allah buka di akhir usianya, di penghujung usianya. Kalaulah dia niat karena Allah Subhanahu wa taala, Allah akan mudahkan dia dengan kebaikan. Jadi ketika muncul pertanyaan bagaimana mungkin ada seorang yang baik kemudian dia berujung dengan neraka, kita katakan kalaulah memang itulah yang terjadi, maka inilah pertanda bahwa orang ini sebenarnya bukan orang yang baik. Dia hanya baik indan nas,
di dalam pandangan manusia. Kita tidak tahu yang dibaliknya, di hatinya. Kita tidak tahu motif kebaikannya. Sehingga lakukan amalan kebaikan jangan karena manusia, tetapi karena Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Al-Fudail bin Iyad? Dia mengatakan tarkul amali li ajlin nasi syirkun wal amalu li ajlin nasi riya'un wal ikhlasu ayyu afiyaqallahu minhuma. Kata Al-Fudail bin Iyad, seorang yang meninggalkan amalan karena manusia adalah riya, dan seorang yang melakukan amalan karena manusia adalah kesyirikan. Ikhlas adalah ketika Allah menjagamu dari keduanya. Meninggalkan amalan, melakukan amalan bukan karena manusia, tapi karena siapa? Karena Allah Subhanahu wa taala. Sehingga semoga di sini menyadarkan kita, setelah ini perspektif kita beramal jangan karena manusia. Manusia tidak punya surga. Manusia hanya suka yang kebaikan, yang memuji saja. Mereka hanya zahirnya saja. Kadang dia memuji di depan, dia mencela di belakang. Jadi lupakan kata-kata manusia. Tapi kita fokus, kita beribadah mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Manusia mau muji, mau nyanjung, terserah mereka. Karena kita beramal bukan untuk mereka. Dan biasanya orang yang seperti ini, maka sanjungan tidak menjadikan dia terbang dan celaan tidak menjadikan dia tumbang, karena bukan itu yang dia cari. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Innal 'abda la ya'malu fima yaran nas amala ahlil jannah wa innahu lamin ahlin nar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya ada seorang hamba melakukan amalan yang dipandang baik oleh manusia. Amalan itu amalan penghuni surga, tetapi dia ternyata itu amalan penghuni neraka. Kemudian kata Nabi, wa ya'malu fiha yaran nas amala ahlin nar. Ada seorang yang dilihat ini amalan ahli neraka orang ini. Tetapi wa huwa min ahlil jannah, tetapi dia sebenarnya dia sedang mengamalkan amal ahli surga. Wa innamal a'malu bikhawatimiha, sesungguhnya amalan itu tergantung pada akhirnya. Misalnya salah satu contoh hancurnya amalan adalah seorang itu murtad. Jadi dari kecil dia muslim sampai dia akan meninggal dunia, kemudian dia riddah, dia keluar dari Islam, maka atau melakukan kesyirikan, kata Allah Subhanahu wa taala, la in asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Ayat ini ditujukan kepada Nabi. La in asyrakta, seandainya engkau wahai Rasulullah melakukan kesyirikan, dan Nabi tidak mungkin melakukan kesyirikan, la yahbatanna amaluka, niscaya akan kami hapuskan semua amalanmu, wala takunanna minal khasirin, dan engkau termasuk orang-orang yang merugi pada hari kiamat. Sehingga kembali lagi bahwa hadis ini mengingatkan kepada kita, luruskan niat dalam beramal, jadikan Allah sebagai tujuan amalan kita, dan lupakan, abaikan perkataan manusia.